menurut saya kalau Mbak kepengen berumah tangga, carilah pihak yang mana Mbak ini untuk bisa kedepannya lebih baik dalam rumah tangga. Jangan sampai karena syahwat hanya untuk menghalalkan segala cara, akhirnya dibungkus dengan syariat. Ya, jadi yang rugi sendiri Mbak sebagai perempuan. Kalau laki-laki mah ketabrak, ditabrak, luka, tapi perempuan ditabrak, dia berjendol. Apalagi makan es kelapa, makan es cendol, perutnya jendol nggak ada bapak. Alhamdulillah. Jadi gitu, pihak perempuan yang paling dirugikan kalau ada syarat yang aneh-aneh. Maka tentukan pilihanmu Mbak yang baik-baik. Masih banyak kok laki-laki yang baik. Masih banyak kok pria yang soleh yang siap menanti diri Mbak dalam rumah tangga tercinta. Sabar. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Bagaimana kalau kita susah menjalankan sholat secara pasti, terus kita sholatnya di kamar mandi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila di waktu maghrib kita tidak bisa menjalankan sholat karena sibuk, apakah baiknya di jamak takhir atau di qadha? Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama, bagaimana kita sholat di dalam WC. Dan yang kedua, kalau kita tidak sempat waktu untuk menaikkan sholat karena masak dan kerjaan, apa baiknya ditakhir atau diqadha? Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu semua terjadi, saran saya konsultasikan ketika kita mau tanda tangan kontrak, sehingga benar-benar kita ditempatkan atau dapat majikan yang mengizinkan kita sholat. Itu yang pertama. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan kemudian terjadi, dan ini banyak terjadi di antara kita, kalau kita mundurin nanti masih ada kontrak yang belum diselesaikan, maka ini nanti ada sanksi-sanksi tertentu dalam perjanjian kontrak kita. Dan terus bagaimana solusinya? Sholat silahkan di dalam WC toilet sekalipun, yang penting bersih. Bagaimana caranya? Ya simpel. Mbak kalau mau makan pakai apa tatakannya? Plastik. Plastik ini tidak tembus air. Kalau kardus, kalau jenis kertas itu tembus air, khawatir najisnya nembus. Tapi kalau plastik itu nggak bakalan tertembus air. Jadi pastikan plastik itu benar, bersih, dan tidak tersentuh air najis yang ada di sekelilingnya. Terus bagaimana keadaan toiletnya? Ya keadaan toiletnya nggak bisa dipindahkan. Ya sudah, namanya juga sholat dalam toilet. Masalah sah atau tidak sah, kita yakin dalam kondisi seperti ini Allah rahmatnya lebih besar Mbak buat Mbak. Jadi ketika Mbak berpikir untuk bisa sujud, untuk bisa meninggalkan hal yang sifatnya duniawi dan menyempatkan waktu dalam ibadah sholat, hak kita kepada Allah, insya Allah Allah ganti berikutnya. Allah kasih majikan yang baik dan kita bisa memberikan ibadah. Terus bagaimana kalau syarat daripada jamak itu safar, dan kita sudah mungkin lebih dari 3 hari berada di Hong Kong, berarti tidak usah dijamak. Terus bagaimana sholat yang telah ditinggalkan? Diqadha. Dan sesempit apapun itu, Mbak waktu masak dari maghrib dan isya, walaupun sholat hanya 5-10 menit di dalam WC sekalipun, tunaikan. Insya Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Husnuzan, yakin. Kita doakan majikan yang sulit memberikan waktu buat ibadah, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak. Berarti Mbak janda. Ya. Ada di sini janda ada? Janda muda ada, janda muda. Janda tua ada? Insyaallah segera hajat hasil maksudnya diijabah. Perempuan 2 anak perempuan. Anak perempuan ya. Nanti kalau lebih baik ada hukum secara syariat, pembagian laki-laki dan perempuan itu ada pembedanya, konsultasikan. Nanti kepada ulama setempat yang ada di kampung kita atau di masjid. Ya,
Nanti lebih detail tuh, hitung-hitungannya secara terperinci apa aja harta yang Mbak miliki, rumah, kendaraan, sawah ataupun apa, nanti diperinci tuh. Ada sekian persen dan hitungan bilangan laki-laki dan perempuan. Kebetulan laki dua-duanya perempuan. Nanti secara ada tuh hukumnya. Ada hukum yang pakai hukum adat. Kebiasaannya itu secara adil. Nah di kampung ataupun keadaan kita di desa, maka nanti konsultasikan musyawarah dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Begitu, Bo. Wallahu a'lam. Sama-sama. Terakhir deh, terakhir. Gimana Mbak diulang biar yang lain dengar? Sebagai kita sudah orang Muslim dan majikan kita non Muslim. Ya. Orangnya sudah meninggal, apakah kita boleh mendoakan dan apakah doa itu bisa sampai ke Allah? Terima kasih. Majikan kita non Muslim kemudian mereka meninggal, apakah doa yang saya munajatkan kepada Allah sampai? Secara doa sampai tidak sampainya, ini kan awaladun soleh yang diolah. Yang dimaksud doa yang mustajab buat orang tua itu kan anak, nasab, masih ada keturunan, dan terutama syaratnya adalah beriman. Jadi ada raudhah miladul jannah, ada huffatin nayat, ada taman surga, ada siksa neraka di taman alam kubur. Nah kalau doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk orang yang telah meninggal tapi bukan Islam, maka secara otomatis doa itu tertolak, tidak sampai. Tetapi secara akhlak, ta'adub, ataupun sosial, nilai-nilai kebersamaan, ataupun humanisme, hubungan kita sama manusia ketika semasa hidupnya beliau baik, itu doa kita itu berdasarkan akhlak ataupun adab rasa kita bagaimana kita mendoakan. Tetapi karena dia belum masuk agama Islam, doa-doa yang baik yang kita hadiahkan untuknya tidaklah sampai kepadanya, cukup menjadi amal baik kita. Jadi tetap ada nilai baiknya kita mendoakan orang. Tapi secara sampai tidak sampai, wallahu a'lam. Kenapa? Karena beliau belum memeluk agama Islam. Itu. Jadi mudah-mudahan dari Mbak semuanya di sini banyak orang-orang non-muslim bisa memeluk hidayah agama Islam. Cukup ya Mbak? Insya Allah. Oh satu lagi deh. Ya. Ya. Ya sudah. Gak apa-apa Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Anu dewe lah, ruwakku dewe. 3 kali bercerai. Saya waktu saya di sini, saya status suami. Dan saya selama saya di sini 4 tahun itu saya selalu cekcok, selalu dimarahin, selalu dicaci, sehingga membuat saya stres dan sangat-sangat stres. Sehingga ketika saya pulang, lalu saya minta cerai. Dan perceraian saya sudah 3 kali, saya tidak bisa rujuk lagi. Tapi anak saya itu selalu menyuruh saya rujuk, tapi saya tidak bisa. Lalu setelah 6 tahun saya menjaga, saya nikah lagi, tapi anak-anak saya itu tidak setuju karena selalu dibujuk sama bapaknya agar saya dilarang menikah dengan siapapun. Tapi orang tua saya dan kakak saya selalu menyuruh saya bersuami lagi agar ada yang nafkahin, ada yang membimbing dunia dan akhirat. Lalu saya menurut, saya selalu berdoa untuk mendapatkan suami seperti kakak saya yang mau menjalankan sholat 5 waktu, yang tidak merokok, yang tidak minum minuman, yang tidak pernah berjudi. Itu banyak Mbak. Intinya Mbak sudah jatuh talak 1, 2, dan 3. Jadi talak 3 dari suami yang pertama. Kemudian sudah masa iddahnya bertahun-tahun Mbak larang buana,
menikah lagi dengan laki pilihan Mbak? Ya, Dan masih sekarang atau sudah cerai lagi? tidak. Dan ini masalahnya anak saya itu sampai sekarang tidak. Iya. Apa saya Jadi pertanyaan Mbak, mohon maaf, anak Mbak kepengen Mbaknya kembali sama bapaknya. Iya, pengennya anak-anak itu. Terus maunya Mbak gimana sekarang? Ya sudah Mbak, saya paham pertanyaan Mbak. Ya, sebetulnya kalau Mbak sekarang sudah menikah dan Mbak merasa nyaman dan suami tidak lagi main kasar, tidak lagi menyakiti, dan Mbak nyaman, ada sakinah, ketentraman, ya silahkan pertahankan. Karena hidup cuma sekali Mbak. Anak begitu tumbuh besar lupa sama orang tuanya, siapa yang mengurus dan kebersamaan kita? Yaitu ada orang yang di samping kita. Kayaknya Mbak butuh sadaran ya. Ya. Tapi Mbak, andai kata suami yang saat ini kemudian tidaklah baik, kemudian Mbak bercerai, maka Mbak diperbolehkan lagi menikah dengan suami yang pertama. Karena itu namanya muhalil, sudah ada yang menghalalkan. Walaupun sudah jatuh talak 3, dia nggak bisa menikah sebelum adanya yang menghalalkan dengan nikah orang lain lagi. Nah, kalau sudah bercerai mulai sama bapak anak-anak diperbolehkan. Tapi kalaupun tidak, berilah pengertian kepada anak-anak bahwa jodoh, rezeki, maut, bakal berangkat kita ke depan hanya Allah yang tahu. Insya Allah tidak Mbak, karena Mbak punya pilihan. Perempuan itu diciptakan dari tulang, bukan tulang pala. Keras kepala, bukan tulang punggung, bukan tulang ekor, bukan tulang kaki, tapi tulang dekat dengan hati. Berarti perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung dan disanjung. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada bersamamu. Oke para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istrimu tersenyum, jangan sekali-kali membuat istrimu meneteskan air mata. Kalau kalian tidak bisa membuat istrimu bahagia, jangan sekali-kali membuat istrimu menderita. Karena istri amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana dirimu bertanggung jawab sebagai iman yang baik? Nafkahnya, perhatiannya, tidurnya, dan juga makannya. Kalau perhatian itu tidak lagi didapat daripadamu para suami, maka para istri pun berhak untuk mengajukan perceraian. Walaupun perceraian itu tidak disukai. Abghadu ilallah at-talaq. Perkara yang dicintai, perkara yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah, talak. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua diberkahi. Terus ini waktunya gimana? Osan. Ya, cukup ya, cukup. Nanti lain waktu deh ya. Ya sudah, satu lagi Mbak, kayaknya tadi sudah berdiri. Apa Mbak? Jangan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Ya. Saya mau tanya, saya lahir anak pertama itu sebelum bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan saya nggak puasa. Begitu juga dengan anak yang kedua, Ustadz, di tahun berikutnya. Soalnya anak saya kedua prematur, jadi 7 bulan sudah lahir. Jadinya saya 2 kali nifas berturut-turut. Habis itu saya sudah bayar fidyah dulu, Ustaz. Tapi bayarnya puasa belakangan. Sehabis itu bayarnya puasa itu juga bayar denda puasa kayak gitu, Ustaz. Jadinya saya 1 bulan puasa itu ditambah denda bayar puasanya 2 minggu waktu itu, Ustaz. Tapi bayar puasanya saya setelah anak lunas, setelah anak saya umur yang pertama itu umur 4 tahun, yang kedua sudah umur 3 tahun. Itu apakah sah bayar
puasa. Iya, tapi Mbak ingat ya poinnya yang ditinggalkan ya. Kemudian sebanyak beberapa hari yang mau dibayar. Iya. Ya, sudah dibayar? Sudah. Insya Allah sah. Insya Allah saya bayarnya lunas itu di anak saya Di usia 4 tahun. Iya. Tidak masalah walaupun sekarang Mbak belum mau melunasi dan mumpung bulan Rajab kemudian berpuasa niat untuk mengqadha ataupun melunasi apa yang kita tinggalkan puasa selama berturut-turut maka itu sah. Jadi biarpun itu tertunda iya, tak masalah. Ya, tidak masalah. Seingatnya kita, yang jadi masalah ketika kita lupa bahkan tidak ada orang yang mengingatkan. Itu yang jadi masalah. Jadi harus segera dibayarkan. Dan Mbak udah di usia anak 4 tahun sudah membayar. Artinya sudah sah insya Allah. Adapun sekarang Mbak mau berpuasa itu puasa sunnah. Boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari enggak, atau Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15. Itu nilai pahala puasa kita insya Allah menghidupi sunnah. Adapun yang di antara kita masih punya hutang dengan Ramadan yang kemarin dan kita belum bayar, maka niatkan dari sekarang untuk mengqadhanya. Ya, insya Allah masuk Ramadan nanti kita bisa sehat dan semangat berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, kayaknya ya. Cukup insya Allah. Cukup Ustaz. Karena waktunya kita mau zikir juga muhasabah sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ini kapok nggak ngaji bareng saya? Senang nggak? Bahagia nggak? Mudah-mudahan jadi tabungan buat kita bareng-bareng kumpul di surga. Oh iya, ini mohon izin kalau Mbak Ikhlas Redo di rumah saya ada pondok, ada ponpes RQ Robotul Quran. Jadi di Instagram, Facebook atau TikTok saya pun sering saya upload. Itu ada santri kurang lebih 150-an anak santri, putra dan putri. Doakan yang sedang berjuang di pondok pesantren semoga dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Manfaat ilmunya. Dan terus masih dalam proses pembangunan, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Dulu saya pernah dibantu dan banyak dibantu sama jamaah teman-teman Hongkong asrama putri. Ada beberapa teman Hongkong yang ziarah ataupun lagi ke Depok, Bogor, mampir. Jadi Mbak nanti mampir ya Mbak. Nanti kalau Depok Sawangan, di situ ada rumah 3 lantai, itu rumah orang Mbak. Saya masih di belakang. Ya Alhamdulillah, asrama putra dan putri. Kalau Mbak juga mau nitipin anaknya di pondok kami, insya Allah ada program tahfidnya. Ada di sini Mbak Lisa, anaknya sudah lulus dan sekarang udah pesantren di Lampung. Alhamdulillah. Jadi ada program tahfidnya, ada bahasanya dan juga kitabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi generasi yang hebat dunia akhirat. Saya mau izin, saya baca sholawat, panitia bisa keliling di depan aja panitia biar sejalur gitu. Ya, sejalur. Di sini siapa ada beberapa orang. Gak apa-apa belakangin saya aja. Agar sejalur ke belakang. Jadi nggak bolak-balik, nggak zigzag. Ya. Mohon izin Ibu, Mbak, bantu yang di sebelah sini belum. Yang di tengah sini juga belum Mbak. Boleh Mbak di sini? Mbak, mohon izin panitia biar dapat di sini Mbak ke belakang. Jadi ke belakang semuanya. Biar satu jalur satu jalan sambil baca sholawat. Niatin semoga sedekah infak yang kita berikan manfaat dunia akhirat buat pondok pesantren. Ikhlas Mbak? Ridho buat pesantren? Bukan buat saya ya Mbak, insya Allah buat Mbak. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذاقت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
أتعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت نسر وغوري أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كان أصل التكوين من أهلكم فيكن يا مرائم نبي كان أصل التكوين من أهلكم فيكن يا مرائم صلاة بسلام المبين بقدرة التعيين bersama-sama angkat tangan kita. Salatu bisalamin mubin biqadrit ta'in ya So
Ikhlas ya sedekah infaknya. Yang punya air boleh dibuka airnya, dipegang airnya, diminum. Boleh ditaruh di depan air, di depan duduk aja. Jam 4 apa? Iya, jam 4. Jam 4. Bentar ya, sebelum dulu. Dikasih berapa waktu ini? Sampai jam berapa? Jam 6. Oh, jam 6. Jam 5 Jam udah capek. 8. Emang Mbak masih kuat ngajinya? Ya Allah. Kita zikir dulu bentar ya Pak. Kita khusyuk, kita nikmat zikir walaupun sebentar, nanti kita masa berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah Ar-Rahim Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama ila amilin wal khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa abakiyati sahabati Rasulullah ajma'in. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى الروح. Sebutkan ahli kubur kita.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله حي معبود لا إله موجود في كل زمان لا إله معبود في كل مكان لا إله مذكور بكل لسان لا إله معروف بالإنسان لا إله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله أمن من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا بصير يا خفي يا رفيع يا معيز يا مثير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسي يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حليم يا مصير يا مبدي يا معيد يا محيي يا مغيث يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بديع يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا الله يا الله
Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatun haqqa alaiha nahi alaihi nabus wa alaiha nabasu insyaallah ta'ala min al-amin wal karam. Sayyidul istighfar berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbin faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita berdoa, minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Doa Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa-doa kita, keluhan kita, permintaan kita, keluh kesah kita, curhatan hati kita akan didengar dan Allah jawab, karena Allah tidak akan mengabulkan doa di mana doa itu berasal dari hati yang hampa. Jadi dengan keyakinan ini adalah modal kita, curhatan hati kita, doa-doa kita didengar oleh Allah, dan segera dan secepatnya kita minta kepada Allah agar doa-doa kita dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, duduknya kami bersimpuh. Ya Allah, terima kasih banyak. Kami telah sampai pada awal Rajab. Sebentar lagi Sya'ban dan dekat lagi Ramadan. Hitungan 100 hari ya Allah. Banyak mungkin di antara kami, teman kami, sahabat kami, keluarga kami, atau orang yang kami kenal ya Allah. Kemarin masih bisa duduk bareng ngaji, kemarin masih berkabar, kemarin masih ada orangnya, sekarang sudah Allah panggil, sudah Engkau panggil ya Allah. Entah kapan jatah kami ya Allah, kami tidak tahu. Kami berjuang di negeri ini, mungkin banyak di antara kami yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hutang pihutang, masalah jodoh, ataupun apapun itu bentuknya. Sekalipun itu masalah penyakit ataupun apa yang kami saat ini sedang hadapi ya Allah.
Engkau Maha tahu yang apa terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang besar. Di bulan Rajab ini adalah bulan ampunan. Inna Rajab syahrullah, karena Rajab ini adalah bulannya Allah. Kita minta di awal tahun 2025 ini menjadi pribadi yang lebih baik. Andai kata Allah takdirkan, andai kata Allah wafatkan, andai kata Allah ambil nyawa kita, perginya kita di alam dunia ini tidak membawa kecuali membawa iman dan Islam. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Mungkin ada di antara kita yang selama ini lalai dalam ibadah salat. Mungkin ada di antara kita yang selama ini mengentengkan waktu salat. Mungkin ada di antara kita yang seringkali bermaksiat. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang hina. Ya Allah, terimalah keluh kesah kami, ampuni dosa kami. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana. Sambil ingat-ingat, sambil mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, sambil kita membaca istighfar berjamaah. Astagfirullah, dosa-dosa kita yang mungkin dahulu semenjak kita berada dalam perut kandungan ibu kita selama 9 bulan lamanya kami terlahir ke alam dunia, masa kecil kami, masa remaja kami, masa dewasa kami, dan di usia saat ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Di masjid ini, di tempat ini, lisan kami ini mengucapkan kalimat istighfar. Seluruh dosa-dosa yang kami pernah perbuat ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astagfirullah. Yang pernah memakan makanan yang haram istighfar. Yang pernah mengambil hak yang bukan haknya istighfar. Yang pernah berbohong ataupun berbuat kata-kata yang tidak baik kepada orang tua istighfar. Yang selama ini kita meninggalkan sholat perintah Allah dan seringkali menjalankan apa yang menjadi bentuk larangannya istighfar. Karena Allah cinta kepada hambanya, karena Allah mengerti keadaan hambanya, dan Allah lebih menyayangi hambanya. Hambanya yang selalu baca istighfar. Dosa kita besar Pak, dosa salah kita luas, tetapi lebih luas dan besar lagi kasih sayang Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Kita semua yang saat ini hadir adalah hamba yang banyak dosa. Tidak terkecuali kita semua banyak dosa. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan ujian kita banyak. Dan kita belum sempat beristighfar. Tapi dengan kita istighfar berjamaah di tempat ini menjadi sebab
terbukanya pintu keberkahan dari Allah buat kehidupan kita. Lalu bagaimana hubungan kita sesama manusia yang mungkin belum sempat kita meminta maaf dan kita sakiti hatinya? Itu juga menjadi ganjalan, Pak. Itu juga menjadi sebab ada ujian dalam kehidupan kita karena dosa kita sesama manusia. Siapa manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, Pak? Siapa yang manusia menjadi sumber keramat kemuliaan dalam kehidupan kita, Pak? Ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Mungkin kita menilai dia orang yang jahat sama kita. Dia adalah orang yang menelantarkan diri kita. Mungkin sebab dia yang melahirkan kita, kita dalam keadaan susah dan keadaan kita seperti ini. Tidak semua itu bohong, Mbak. Karena ridhonya Allah menjadi ridho orang tua. Karena murkanya orang tua menjadi murkanya Allah. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada ibu, meminta maaf kepada ayah, dan kita memiliki dosa dan salah. Ini menyebabkan ujian bertubi-tubi dalam kehidupan kita hadir. Hadirkan wajah beliau, Ibu, 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 Ibu. Terlebih beliau yang telah wafat, atau beliau yang saat ini sedang sakit, banyak mengeluh sakit, ataupun sedang berada dalam keadaan terbaring sakit. Ya Allah, jangan kau siksa ya Allah ibu ayah kami dengan penyakit yang tak kunjung sembuh ya Allah. Kami yang salah sebagai anak ya Allah, di saat beliau dulu mengurusi kami di waktu kami kecil, beliau selalu ada untuk kami ya Allah. Tapi tak kala kami beranjak menjadi orang yang dewasa, kami pergi dalam rantauan dan kami jauh dari beliau, dan kami tidak selalu ada di saat beliau membutuhkan kami ya Allah. Lihat senyuman ibu, lihat senyuman ayah. Hadirkan wajah beliau seakan-akan saat ini dekat dengan beliau. Hadirkan, Mbak. Mungkin dalam kehidupan nyata kita malu mencium pipinya. Kita bisikan kalimat sayang, Bu, aku sayang ibu. Ayah, aku sayang ayah. Mungkin kita malu memeluknya. Mungkin juga kita malu untuk mencuci kakinya. Hadirkan, bayangkan saat ini kita sedang mencuci kaki beliau. Ya Allah. Beliau pun tersenyum. Bekas cucian kaki ibu atau ayah kita minum walaupun seteguk, Mbak, dalam bentuk bayangan saat ini kita sedang meminumnya. Berharap ada keredoan dan keberkahan ngalir dalam tubuh kita. Ya Allah, kita cium tangan beliau. Kita duduk di bawah, beliau di kursi. Kita sandarkan tubuh kita pada dengkulnya. Kita meneteskan air mata. Kemudian tangan ayah dan ibu memegang kepala kita. Yang sabarlah. Di waktu azan kita doa untuk beliau. Silahkan sambil mendengarkan kalimat azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
suratil qa'imah hati sayyidina wa nabiyyina Muhammadan wasilatu wal fadilah والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني ربي اغفر لي ولوالدي. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi beliau, ya Allah. Cintai beliau sebagaimana beliau sayang kepada kami waktu kami kecil. Kami doa untuk diri kami, ya Allah. Kuat, sehat, tegar, tabah, sabar. Kami ridho, ya Allah, dengan ujian darimu. Kami ikhlas, kami kuat, ya Allah. Tapi kami minta, ya Allah, jangan kau jauh dari kehidupan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Karena kami tidak kuat, Engkau yang menguatkan, ya Allah. Karena kami lemah, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Berkahi kemudahan urusan kami, ya Allah. Di balik ujian apapun bentuknya yang saat ini sedang kami keluh kesahkan kepadamu di dalam hati kami, di setiap doa-doa kami, ya Allah. Dengar dan perkenankanlah, kabulkan hajat-hajat kami. Pegang diri Mbak, ucapkan terima kasih buat badan kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bisa membawa badan ini ke tanah suci, bisa memandang Ka'bah secara langsung, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa melontar jumrah, bisa berangkat haji dan umrah, bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata Kau takdirkan, ya Allah, kami belum sempat bahagia, cita-cita kami belum Kau ijabah, ya Allah, dan kematian itu lebih baik buat kami, ya Allah. Akhirnya makanatul hayat khairali wa taufana makanatul wafat khairali, ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami kecuali wafatnya kami dalam keadaan husnul khatimah. Mata kami terpejam tidur seperti orang-orang yang tertidur pulas penuh dengan mimpi keindahan, ya Allah. Bibir kami pun tersenyum seperti orang yang memandang dengan penuh keindahan, ya Allah. Wajah kami terpancarkan cahaya-cahaya air wudhu dengan cahaya hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan kehinaan, ya Allah. Mata yang melotot karena merasakan dahsyatnya dan menyeramkan kematian, ya Allah. Bibir ini terbuka, bahkan wajah ini hitam legam karena merasakan rasa dahsyatnya sakit sakaratul maut. Jangan Kau wafatkan kami di negeri Hong Kong ini, ya Allah. Andaikan Kau wafatkan kami bisa kembali kepada keluarga kami tercinta. Kami dimakamkan di kampung halaman kami, ya Allah. Hingga wafatnya kami mengucapkan kalimat asma-Mu, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah.
فيها يا الله بحسن الخاتمة يا الله Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan minta kepada Allah. Doa untuk anak-anak kita, doa di antara kita yang belum berumah tangga, doa buat kesehatan kita ataupun di antara keluarga kita yang sedang sakit. Wa tasha ashifa ila shifa shifa yakunu sakoma. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا صحة والعافية رزقنا في حلال طيبة كثيرا مباركة طولا أمورنا في العبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.